Akhir-akhir ini, konflik di Timur Tengah kembali jadi sorotan. Tapi ada satu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan. Bukan hanya soal eskalasinya, tapi respons dari Sekutu Barat. Kenapa kali ini Amerika Serikat tidak mendapat dukungan yang solid seperti biasanya? Apakah ini sekadar perbedaan sikap sementara? Atau memang ada perubahan dalam hubungan antar sekutu? Di sini, kita akan coba melihatnya secara lebih mendalam. Kita sering mendengar bahwa sejarah tidak berjalan dalam garis lurus, melainkan dalam siklus yang seringkali berakhir dengan kejutan yang pahit. Jika kita menoleh ke belakang, pada dekade 90-an, Amerika Serikat berdiri tegas sebagai polisi dunia yang tak tertandingi. Namun, apa yang kita saksikan di kuartal pertama tahun 2026 adalah titik balik yang drastis. Konflik di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran bukan lagi sekadar perang regional, melainkan panggung di mana topeng Persatuan Barat benar-benar terlepas. Bayangkan sebuah situasi di mana Pentagon berhasil melakukan operasi militer yang sangat presisi, yang mereka sebut Midnight Hammer. Secara teknis, mereka menang. Infrastruktur nuklir Iran lumpuh. Namun, secara strategis, Washington justru mengalami kekalahan yang lebih besar. Mereka kehilangan suara yang diikuti oleh sekutunya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seruan Washington untuk membentuk koalisi internasional dijawab dengan keheningan atau bahkan penolakan terbuka. Mengapa ini terjadi? Mengapa sekutu tradisional seperti Jerman, Inggris, dan Prancis tiba-tiba menarik garis batas? Jawabannya ada pada perbedaan realitas yang fundamental. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan yang semakin transaksional, melihat dunia melalui lensa untung rugi jangka pendek. Bagi Washington, Iran adalah target yang harus diredam. Namun bagi Eropa, Iran bukan sekadar musuh di peta, melainkan tetangga jauh yang memegang kunci stabilitas ekonomi mereka. Ketika Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, harga minyak melonjak melewati $114 per barel. Disinilah letak divergensinya. Amerika saat ini sudah jauh lebih mandiri secara energi dibandingkan 2 dekade lalu. Mereka bisa bertahan dalam guncangan harga minyak. Tapi Eropa, bagi Jerman atau Prancis, kenaikan harga energi berarti deindustrialisasi dan kerusuhan sosial di dalam negeri. Jadi, ketika Amerika meminta sekutunya mengirim kapal perang ke Hormuz, sekutu mereka melihat itu bukan sebagai ajakan bela negara, melainkan sebagai ajakan untuk kehancuran ekonomi. Inilah yang kita sebut sebagai erosi kepentingan bersama. Lebih dalam lagi, kita harus melihat bagaimana gaya kepemimpinan di Washington telah berubah. Dulu, aliansi Barat diikat oleh nilai-nilai bersama demokrasi, hak asasi, dan tatanan hukum internasional. Namun di tahun 2026, bahasa yang digunakan Washington telah berubah menjadi bahasa ancaman. Retorika yang menyebut NATO sebagai jalan satu arah, atau mengancam sekutu dengan tarif dagang jika tidak patuh, telah menghancurkan dasar paling krusial dalam diplomasi, yaitu trust atau kepercayaan. Ketika Amerika secara sepihak membatalkan kesepakatan atau melakukan serangan tanpa konsultasi penuh dengan NATO, mereka secara tidak langsung memberitahu sekutunya bahwa Anda tidak lagi dianggap sebagai mitra, melainkan sebagai bawahan. Reaksi dari Eropa sangatlah terukur namun mematikan bagi kepemimpinan Amerika. Jerman secara tegas menyatakan bahwa konflik ini berada di luar mandat pertahanan kolektif NATO. Inggris, sang saudara tua, memilih untuk menjaga jarak demi menghindari eskalasi yang tak terkendali. Bahkan Prancis mulai mengonsolidasikan apa yang mereka sebut sebagai kemandirian strategis. Mereka mulai berpikir, jika Amerika tidak lagi bisa diandalkan untuk menjaga stabilitas global tanpa membakar ekonomi dunia, maka mereka harus punya jalan sendiri. Situasi tidak selarasnya hubungan ini bukan hanya masalah internal Barat. Di sudut lain, China dan Rusia sedang memperhatikan dengan saksama. Setiap kali Amerika menekan sekutunya dengan tarif, China masuk menawarkan kemitraan ekonomi yang lebih stabil. Setiap kali Amerika meninggalkan meja perundingan, Rusia masuk sebagai mediator baru. Kegagalan Amerika dalam merangkul sekutunya dalam krisis Iran 2026 ini menciptakan sebuah vakum kekuasaan. Kita tidak lagi hidup di dunia unipolar, di mana satu perintah dari Gedung Putih akan ditaati oleh seluruh dunia. Kita sedang masuk ke era multipolaritas yang terfragmentasi. Di era ini, negara-negara menengah mulai melakukan hedging atau bermain di dua kaki. Mereka tetap berteman dengan Amerika, tapi tidak lagi mau menyerahkan kedaulatan militer dan ekonomi mereka sepenuhnya ke tangan Washington. Sebagai kesimpulan, kekuatan militer yang hebat, seperti pesawat siluman atau bom penetrator raksasa,
tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan diplomatik yang bijak. Amerika Serikat mungkin masih menjadi militer terkuat di bumi, tetapi mereka bukan lagi pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Kepemimpinan menuntut kemampuan untuk menyatukan kepentingan yang berbeda di bawah satu visi. Ketika Amerika memilih jalan sepihak, mereka sebenarnya sedang membangun dinding yang memisahkan mereka dari teman-temannya sendiri. Sejarah 2026 akan mencatat ini sebagai momen di mana dunia barat tidak lagi berbicara dalam satu bahasa. Dan tatanan dunia yang kita kenal selama 80 tahun terakhir resmi berakhir di Selat Hormuz.